Kandang ayam milik Puspito di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dikabarkan kebakaran pada Kamis 29 Mei 2025. Tribuners. Pemilik kandang yakni Puspito diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan saya Formasum, jurnalis Tribun Muria. Rekan saya Formasum, silakan informasi terkait kronologi kandang ayam di Kudus ludes terbakar. Baik, rekan Yustindah diinformasikan kepada sahabat Tribunus ya, dimanapun berada bahwa kebakaran ataupun bencana kebakaran kembali melanda salah satu gudang ataupun salah satu kandang ayam daging ya milik Puspito di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada Kamis 29 Mei 2025 sekiranya pukul 03.00 ya ataupun dini hari. Saat itu memang kondisi dari kandang ayam milik Puspito ini memang tidak dijaga oleh pemilik ataupun dari anak kandang yang biasanya memang standby di lokasi kandang. Karena memang kondisi kandang ayam dengan ukuran 140 meter dengan lebar kurang lebih 10 meter ini dalam kondisi kosong, artinya pemilik yaitu Puspito baru saja melakukan panen raya dari ayam peternaknya ya kurang lebih sepekan yang lalu. Dalam hal ini posisi ataupun kondisi dari kandang ayam sendiri masih dalam tahap persiapan dan pembersihan untuk nantinya dilakukan pengisian lagi bibit-bibit unggas ataupun bibit-bibit ayam yang akan dilakukan peternakan. Nah, saat kejadian memang kondisi dari kandang ayam sedianya ada dua bangunan kandang ayam ya milik Puspito ini dengan luasan yang hampir sama, yaitu 140 meter panjangnya dengan lebar kurang lebih 10 meter yang dibangun berhimpitan ataupun berjejeran. Nah, kandang yang pertama inilah yang kemudian terbakar pada Kamis dini hari ya. Saat itu memang Puspito sedang melaksanakan kegiatan dari desanya ya yang ada sekitar bumi waktu itu hingga malam hari, sehingga dia baru terlelap di rumahnya ya yang tidak jauh dari lokasi kandang sekitar pukul 1 dini hari. Bahkan kurang lebih hanya sekitar 2 jam dari jam tidurnya Puspito waktu itu. Kemudian dia dibangunkan oleh tetangganya yang memberitahu bahwa kandang ayam yang berlokasi di wilayah dari persawahan ya di lokasi Gondoharum ini terbakar. Pada awalnya memang Puspito tidak mengetahui pasti ya apakah kandang ayam yang diceritakan oleh tetangganya ini terbakar ataupun sejenis terjadi kemalingan lagi, karena beberapa waktu lalu memang ada peristiwa kemalingan yang dialami oleh Puspito. Namun setelah dijelaskan lebih rinci oleh tetangganya yang membangunkan Puspito sendiri pada dini hari itu, kemudian ia bergegas menuju ke kandangnya bersama putranya yaitu Mas Tony ya, karena memang saat ini keperluan-keperluan yang ada di kandang ini diserahkan ataupun dihandle oleh Mas Tony sendiri. Nah, dua orang ini, bapak dari anak ini langsung menuju kandang, namun api saat itu memang sudah terlalu besar dan meluas dan sudah membumbung tinggi, bahkan sudah hampir melahap sekitar 90% dari bangunan kandang yang sepanjang dari 140 meter ini. Nah, dari anak dari Puspito ini, si Mas Tony memang berupaya untuk menyelamatkan beberapa barang berharga yang berada di dalam kandang. Di antaranya ada genset yang juga cukup mahal harganya ya. Kemudian ada satu unit mobil operasional yang biasanya digunakan untuk mengangkut pakan dan juga keperluan lainnya dan beberapa perlengkapan dari kandang lain. Namun saat itu memang Mas Tony tidak bisa menyelamatkan satu di antara beberapa barang perlu diselamatkan, termasuk unit mobil. Bahkan satu korban dari anak Puspito ini mengalami luka bakar di bagian tangan dan juga kaki. Pada dasarnya dari Mas Tony ini sempat dicegah oleh ayahandanya sang pemilik dari kandang agar tidak terlalu nekat untuk menyelamatkan barang-barang yang sudah terlihat bahwa api sudah terlalu besar untuk bisa diterjang ataupun dipadamkan dengan hanya menggunakan apar ya. Nah, saat itu memang tim dari BPBD Kabupaten Kudus kemudian
dari sejumlah perusahaan, bahkan dari wilayah Kecamatan Jekulo sendiri menerjunkan kurang lebih 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan proses pemadaman, karena memang beberapa bahan ataupun beberapa perlengkapan yang digunakan untuk dalam konstruksi dari bangunan kandang ini terbuat dari kayu dan juga bambu, sehingga api cepat merambat dan juga proses dari pemadaman ini memerlukan waktu hingga lebih dari 2 jam. Pada Kamis paginya memang sejumlah titik masih terlihat ada apinya, namun berhasil diminimalisir sehingga tidak merambat ke bangunan ataupun kandang ayam yang berada di sebelahnya. Nah, dari penuturan dari pemilik kandang ayam ini, si Puspito memperkirakan bahwa kerugian memang ditaksir hingga 1 miliar rupiah, meskipun saat itu kondisi kandang sudah kosong karena memang sudah panen, namun beberapa perlengkapan yang cukup mahal yang ikut terbakar di lokasi kandang sendiri menjadi kerugian tersendiri bagi pemilik kandang dengan taksiran hingga 1 miliar rupiah. Bahkan dari pemilik kandang sendiri masih berupaya untuk meminimalisir apakah ada barang-barang yang sekiranya bisa diselamatkan untuk nantinya bisa digunakan untuk membangun kandang kembali yang sudah terbakar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus. Kembali ke studio. Terima kasih informasi yang dari Saiful Masum, jurnalis Tribun Muria. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda berikut keterangan dari pemilik kandang ayam Puspito untuk Anda. Kita baru tidur waktu kebakaran dan terus dibangunkan tetangga kalau kandang ada kejadian. Tahu-tahu api sudah membesar dan kita sudah pasrah lah. Kita menghubungi pemadam, ya sebisa mungkin kita padamkan biar api bisa terkendali. Ada upaya untuk menyelamatkan barang-barang berharga mungkin, Pak? Tidak mungkin karena api sudah membesar. Ini luas bangunan berapa kira-kira? Kalau panjangnya sekitar 140, lebarnya 10 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.